semuanya, kembali lagi di channel aku, Pinggolan Channel. So, di video kali ini kayaknya kita bakal seru-seruan bareng nih guys, karena aku bakal ngajak kalian main riddle bareng. So, buat kalian yang belum tahu, riddle itu artinya adalah teka-teki ya kalau secara bahasa. Dan jenis riddle yang aku maksudin di sini adalah dia kayak berisi ilustrasi gitu. Dan biasanya itu ilustrasinya berupa kasus-kasus atau masalah yang belum terpecahkan dan menuntut kita untuk memecahkan kasus-kasus atau masalah tersebut, entah itu as a police or as a doctor maybe, atau juga as a detective. Mekanismenya, jadi nanti setelah aku bacain ilustrasi dari setiap kasus ataupun masalah tersebut, aku bakal kasih kalian waktu 15 detik buat kita sama-sama mikir kira-kira jawaban dari kasus atau masalah yang belum terpecahkan ini apa ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's move on to the video. Oke, kita masuk ke riddle yang pertama. Pada 5 April 2010, Sherlock Holmes, jadi dia ini detektif terkenal banget ya guys, itu menghadiri pesta kebun Watson di kediamannya di London. Karena hujan cukup deras, pesta kebun tersebut ditunda. Satu persatu tamu rumah tersebut berteduh di dalam rumah. Tepat jam 11 siang, hujan berhenti dan semua kembali melanjutkan pesta kebun. Sayangnya, pesta terus kembali oleh ditemukannya mayat di kebun. Setelah hasil otopsi, ditentukan kematian yaitu 22 jam sebelumnya. Inilah hasil interview 4 tersangka utama tentang alibi mereka. Orang yang pertama, saya sedang makan siang dengan pacar saya di McDonald pada saat kejadian. Sementara orang yang kedua, dia bilang nih, maaf saya baru saja kembali dari Australia kemarin sore. Orang yang ketiga, seperti biasa, saya menjemput anak saya pulang sekolah sekitar jam tersebut. Dan orang yang terakhir, dia mengatakan pacar saya sakit dan saya seharian di rumah sakit. Pertanyaannya adalah, siapa pelakunya? Oke, kita akan mikir 15 detik dari sekarang. Oke, udah 15 detik ya guys. Jadi ini aku mungkin ngasih pandangan pendapat aku pribadi dulu ya. Jadi kalau menurut aku dari 4 hasil interview dari tersangka utama tadi, kan yang orang ke-1 dia bilang sedang makan siang, yang orang kedua dia baru saja dari Australia kemarin, yang orang ketiga dia menjemput anaknya, terus yang orang keempat pacar saya sakit dan saya seharian di rumah sakit. Analisis pertama aku sih nebaknya tadi antara orang kedua sama orang keempat ya guys. Kenapa aku bilang gitu? Karena yang kedua, dia kan baru aja sampai Australia itu kemarin sore. Nah, aku tuh mikir, jadi tadi di ilustrasinya itu kan tepat jam 11 siang, itu ditemukan mayatnya kan. Dan pas udah diotopsi, ternyata kematiannya itu 22 jam sebelumnya. Jadi di hari sebelumnya, jam 1 siang kan berarti. Nah, di sini aku curiga ke orang yang kedua karena, maaf saya baru saja kembali dari Australia kemarin sore. Jadi kalau menurut aku ini mungkin agak kurang make sense aja sih, kayak apa hubungannya gitu mungkin ya sama kemarin sore. Tapi mungkin ada benernya juga sih, mungkin karena dia bilang kayak gitu kemarin sore, jadi maksudnya dia nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Terus kalau menurut aku yang keempat, dia kan bilang pacar saya sakit dan saya seharian di RS. Kalau menurut aku kalau sampai jam 1 siang itu kayak belum seharian gitu nggak sih? Kalau seharian itu kan biasanya sampai sore atau enggak sampai malam kan ya, gitu sih kalau aku pendapatnya. Jadi menurut aku antara orang kedua dan keempat mungkin lebih berpotensi yang keempat sih guys. Oke, gimana guys di pendapat kalian sebelum kita lanjut ke jawabannya? Oke, mungkin langsung aku bacain aja ya jawabannya. Oh, ternyata jawaban aku salah juga guys. Jadi jawabannya itu adalah orang yang ketiga. Dimana tadi orang yang ketiga itu kan bilang seperti biasa saya menjemput anak saya pulang sekolah sekitar jam tersebut kan. Nah, di sini kunci jawabannya itu karena 22 jam sebelum 5 April itu benar tuh tadi analisis aku sampai sini ya, adalah jam 1 siang 4 April 2010. Jadi hari sebelumnya jam 1 siang kan. Nah, tapi di sini 4 April itu katanya hari Minggu, which is hari Minggu itu kan hari libur ya, bukan hari sekolah gitu. Jadi nggak mungkin dia jemput anaknya pulang sekolah. Ini agak lucu sih karena kita kan nggak mungkin kan kayak kepikiran, oh itu hari apa kayak gitu. Karena nggak mungkin kita ngecek juga 2010 4 April itu hari apa kayak gitu kan guys. Ya jadi lumayan masa otak sih ya.
Gimana nih jawaban kalian, bener atau enggak nih? Kayak aku tadi kan salah ya, tapi nggak apa-apa, at least kita udah mencoba ya guys. Oke, kita lanjut ke riddle yang kedua. Seorang detektif dimintai tolong seorang pengusaha untuk menyelidiki kasus pencurian uang. Pengusaha itu bernama Pak Sukamto. Pak Sukamto berkata, uang itu ada dalam sebuah amplop, tapi sekarang amplop itu isinya kosong, pasti ada yang mencurinya. Detektif mencurigai ini pasti perbuatan orang dalam, lalu menanyai penghuni rumah mewah itu satu persatu. Pertama adalah si sopir, namanya Burhan. Saya memang yang pertama membawa amplop itu, dan saya tahu itu isinya uang, namun amplop itu langsung saya taruh di atas meja di ruangan pribadi Pak Sukamto, kata Burhan. Yang kedua adalah si tukang bersih-bersih, namanya itu Tommy. Saya memang melihat amplop di atas meja. Saya tidak tahu isinya, tapi saya merasa amplop itu sangat penting. Karena itu, saya lalu menyelipkannya di sebuah buku antara halaman 185 dan 186, ujar Tommy. Ketiga, si sekretaris pribadinya atau Yolanda. Dia berkata, hawa rumah tuh sangat dingin, karena itu saya ingin menyalakan pemanas di ruangan pribadi Pak Sukamto. Tapi saya melihat amplop itu sudah jatuh di bawah meja. Saya penasaran, karena itu saya buka, tapi ternyata isinya itu udah kosong, katanya. Detektif tersebut benar-benar bingung. Semua tersangka memiliki alibi, tapi semua tersangka juga ada kemungkinan mencuri. Pertanyaannya, siapakah di antara keempat orang itu yang mencuri? Oke, 15 detik dari sekarang. Oke guys, udah waktunya untuk menjawab ya tentang riddle kedua ini. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, aku tuh lebih prefer ke Tommy ya. Karena tadi kan Tommy bilang tuh, saya memang melihat amplop di atas meja, saya tidak tahu isinya tuh apa, tapi saya merasa amplop itu sangat penting. Karena itu, saya lalu menyelipkannya di sebuah buku antara halaman 185 dan 186. Nah, di sini tuh aku mikir kalau misalkan dia itu tahu nih amplop itu sangat penting, dan tadi kan kita udah tahu ya dari ilustrasi kalau amplop ini tuh ditaruh di ruangan pribadinya Pak Sukamto. Karena pengakuan dari Burhan dan Yolanda itu kayak gitu kan, ditaruhnya tuh di ruangan pribadi. Dan dia ngerasa tuh amplop itu sangat penting. Nah, aku mikir kalau misalkan dia ngerasa amplop itu sangat penting dan itu adanya di ruangan pribadi, ngapain juga dia sampai istilahnya dipegang-pegang juga lah, terus diselipin lah di buku. Karena kalau misalnya kayak aku pribadi, kalau misalnya aku tahu, kayaknya kelihatannya penting, mendingan gak usah diapa-apain kan, karena aku tahu kalau misalkan nanti ada kehilangan atau gimana, terus ada bekas sidik jari kita nanti di benda tersebut kan, ya disalahin kita gitu, ngapain juga dia selipin kan, kalau misalkan dia tahu itu sangat penting gitu. Tapi mungkin nggak tahu lah ya, ini mungkin alibinya dia atau gimana gitu, mungkin biar dibilang karyawan yang baik gitu kali ya, jadi mungkin biar dianggap kalau dia termasuk salah satu pahlawan menyelamatkan amplop ini, mungkin gitu. Oke, langsung aja kita lihat ke jawabannya guys. Nah ya, jawabannya tuh benar guys, kali ini aku benar, pencurinya tuh adalah Tommy. Tapi mungkin kayaknya, oh ya alasannya mungkin salah nih guys. Jadi di sini kalau di jawabannya itu tidak mungkin bisa diselipkan di halaman 185 dan 186 karena pada umumnya halaman tersebut bolak-balik sehingga tidak bisa diselipi amplop. Oh iya ya benar juga, aku baru pikiran sih. Karena nih kayak nggak kepikiran banget kan jujur. 185 itu jadi kalau ganjil itu kan adanya di sebelah kanan buku ya guys. Ini di buku sebelah kanannya. Nah kalau misalnya di sini ganjil berarti di baliknya itu genap dong. Nah kalau misalkan dia nyelipin nih di antara yang ganjil dan yang genap tuh kan masih satu lembar gitu loh, bukan kayak dua halaman yang bentuknya kayak gini, tapi bener-bener satu lembar kayak gitu. Iya ya bener juga, tapi aku gak kepikiran sih kali ini. Mungkin kalau dia bilangnya 184 dan 185 mungkin tuh masih bisa make sense ya, karena kan 184, 185 bisa tuh diselipin. Iya sih. Nah gimana nih guys, kira-kira jawaban kalian yang tadi bener gak ya? Kita lanjut aja ke riddle yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke riddle yang ketiga. Sherlock atau detektif ya, itu kembali mendapatkan kasus terbunuhnya seorang ahli kimia dari Jerman pada saat pesta kebun di rumah Watson. Korban tertikam pisau tepat di perutnya. Namun, sang korban sempat meninggalkan pesan kematian berupa angka 47. Setelah mengetahui melalui berbagai interogasi terhadap pengunjung pesta, akhirnya ditetapkan 3 tersangka. Orang yang pertama, dia adalah seorang juru masak pesta
terampil dalam menggunakan pisau, dan dia juga mengaku sepanjang pesta berada di dapur. Kemudian orang yang kedua, dia adalah teman dekat si ahli kimia, berpakaian rapi, memakai setelan jas warna perak. Dia mengaku sedang bersantai sambil mengitari rumah. Dan orang yang ketiga, dia ini adalah akuntan si ahli kimia, dan dia itu berpakaian tuxedo hitam, diketahui memiliki hutang pada kliennya tersebut, dan dia mengaku sedang menelpon kliennya yang lain. Nah, namun Sherlock atau detektif ini tuh berhasil menangkap pelakunya berdasarkan pesan kematian yang ditinggalkan korban. Nah, siapakah pelakunya nih guys? Kayak kita mulai 15 detik dari sekarang. Oke, udah 15 detik ya guys. Kalau dari aku pribadi sih, aku tuh lebih prefer ke kayaknya yang kedua deh guys. Karena kan tadi clue yang paling teringat banget ya sama aku dari ilustrasinya itu dia tuh adalah ahli kimia kan. Nah, kalau dari interogasi di 3 tersangka tadi nih, ini kan yang ada unsur kimianya itu kayaknya cuma 2, karena aku salvok di tadi memakai setelan jas warna perak. Perak itu kan kayak salah satu unsur kimia kan, bisa jadi nggak sih analisis aku gitu. Kalau yang orang pertama, dia nggak ada unsur kimia sama sekali kan, kayak seorang juru masak, terampil dan menggunakan pisau, dia mengaku sepanjang pesta tuh berada di dapur, kayak nggak ada kalimat yang menyatakan tuh ada hubungannya gitu sama kimia. Orang ketiga juga dia ahli kimia, katanya ya akuntan ahli kimia, berpakaian tuxedo hitam, diketahui memiliki hutang pada kliennya tersebut, dan dia mengaku sedang menelpon kliennya yang lain. Kalau menurut aku ini sih nggak ada hubungannya juga kan sama kimia. Nah, tapi kalau ini orang yang kedua, dia teman dekat ahli kimia, berpakaian rapi, memakai setelan jas warna perak. Perak itu kan unsur kan di kimia. Jadi menurut aku ini sih ada hubungannya, walaupun aku juga kayaknya agak ngasal gitu kan analisisnya. Oke, langsung aja kita lihat ke jawabannya guys. Nah ya benar, pelakunya adalah yang kedua. Dia bilang sedang santai tapi memakai pakaian yang rapi. Pada pesan kematiannya ada 47 dan warna jas orang kedua adalah perak. Oh iya, jadi alasan si orang dua ini aku juga nggak ngeh sih sampai kesini. Jadi dia kan berpakaian rapi, tapi dia bilangnya itu sedang santai sambil ngitarin rumah. Iya sih bener juga. Jadi kalau orang santai itu kan nggak mungkin kan dia kayak pakaiannya tuh bener-bener formal gitu, pakai setelan jas. Dan yang kedua tadi mungkin analisis aku kurang lebih bener ya, karena dia kan warna perak. Dan tadi di ilustrasi tuh si korban tuh sempat meninggalkan pesan berupa angka 47. Nah ternyata pas di jawabannya nih ya, angka 47 itu adalah nomor atom guys, nomor atom dari Ag, yaitu perak. Sebenarnya aku nggak sampai kepikiran ke nomor atom juga, karena aku emang nggak hafal ya guys, jujur. Tapi yang tadi aku bilang, karena perak itu unsur kimia kan, jadi mungkin kayak sebagian besar kita kan tahu gitu ya, pasti yang paling dekat ke ahli kimia itu yaitu, karena itu termasuk unsur kimia. Nah buat riddle yang keempat ini bahasa Inggris, dan tapi ini ilustrasinya itu lebih singkat ya guys daripada riddle 1, 2, 3. Jadi mungkin akan aku bacain sekaligus akan aku translatein juga dari kalimat per kalimat deh, biar kita bisa sama-sama ngerti maksud ilustrasinya itu apa. Okay. A man is found murdered on a Sunday morning. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu ditemukan terbunuh ya, atau tewas gitu pada Minggu pagi. His wife calls the police, who question the wife and the staff and are given the following alibis. Jadi istrinya itu menelpon polisi, dan polisinya itu kemudian bertanya nih kepada istrinya dan juga staf-staf rumahnya, dan inilah alibi-alibi mereka. The wife says she was sleeping. Jadi istrinya itu berkata pada saat itu dia sedang tidur. The butler was cleaning the closet. Jadi karyawannya atau pembantunya gitu lah ya, itu sedang membersihkan kloset kan. Nah kemudian the gardener was picking vegetables. Ya tukang kebun rumahnya dia itu sedang kayak apa sih, metikin vegetables, sayuran kan. The maid was getting the mail, kayak pelayannya itu sedang mengambil surat, kayak ngecek surat gitu dari kotak surat mail ya. And the cook was preparing breakfast, dan si kokinya itu sedang mempersiapkan sarapan. Immediately the police arrest the murderer. Segera mungkin polisi ini udah tahu nih dari alibi-alibi mereka tuh siapa pembunuhnya.
Who did it and how did the police know? Siapa kira-kira yang melakukan pembunuhan itu dan bagaimana cara polisi tahu? 15 detik dari sekarang. Oke, udah 15 detik ya guys. Aku bingung banget sih kalau ini jujur ya, karena emang gak ada alibi yang specifically nunjukin kalau dia itu bohong gitu, atau yang kayak specifically kayak ngasih tahu tanpa sadar dia itu adalah pembunuhnya kan. Tapi sih aku, menurut aku sih aku prefer ke the wife ya, istrinya. Karena kan tadi di ilustrasi dia tuh ditemukan meninggalnya itu pas Minggu pagi kan, Sunday morning, Minggu pagi. Dan si istrinya tuh bilang dia lagi tidur. Wajar gak sih tidur Minggu pagi-pagi? Atau mungkin dia kesiangan ya, bisa jadi kan. Tapi menurut aku kayak Minggu pagi itu kayak biasanya kita udah beraktivitas kayak gitu loh, kayak jarang tidur kan ya. Gitu sih. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya mungkin ya guys. Answer is, pembantu guys. Yang membunuh itu pembantunya. Bagaimana polisi tahu? Karena tidak ada surat di hari Minggu. Jadi yang membunuh itu adalah si pembantu yang tadi was getting the mail ya, yang lagi nyari surat-surat kan, lagi ngecekin surat di kotak surat rumahnya. Oh iya bener juga ya, aku gak kepikiran sampai situ sih. Ya aku pikir ini kan kayak Sunday morning tuh kayak pagi-pagi, waktunya kita beraktivitas, dia malah tidur kan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke riddle yang terakhir guys. Oke, ini kayaknya riddle terakhir yang bakal aku bahas di video kali ini ya guys. Ini sama seperti riddle keempat tadi, jadi riddle ini tuh bahasa Inggris tapi ilustrasinya singkat. Jadi sekalian kita belajar bahasa Inggris juga ya bareng-bareng. Kayak aku bacain dulu ya. A murderer is condemned to death. Jadi ada kayak seorang pembunuh, dia itu dihukum mati nih. He has to choose between 3 rooms. Tapi dia tuh harus memilih 3 ruangan ya. The first is full of raging fires. Ruang yang pertama itu penuh dengan api yang kayak menyala-nyala gitu kan, raging. The second, assassins with loaded guns. Nah yang kedua itu kayak pria yang bukan pria juga sih, kayak seseorang yang kayak killer gitu, mungkin kayak bisa bilang killer juga ya, dan dia kayak bawa banyak senjata gitu kan. And the third, lions who haven't eaten in years. Dan yang ketiga itu ada singa yang dia itu belum makan bertahun-tahun lamanya ya. Which room is the safest? Dari ketiga ruangan itu, ruangan manakah yang paling aman? 15 detik dari sekarang. Oke guys, sudah 15 detik, gak berasa cepet banget. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, ini mungkin lumayan gampang ya, menurut kalian juga kan. Karena biasanya tuh kayak sering ada gitu loh, kalau yang kayak ruangan-ruangan gitu kan, mungkin kalian sering lihat juga di channel-channel riddle gitu. Menurut aku sih itu yang paling aman, the safest ya, itu adalah ruangan ketiga. Karena kan singanya itu udah gak makan bertahun-tahun kan, bisa jadi dia mati gak sih? Karena kan udah gak ada makanan sama sekali kan, kayak dia udah gak makan nih bertahun-tahun, ya otomatis mati sih menurut aku ya. Oke, langsung aja kita lihat ke jawabannya guys. Nah ya bener nih, ruangan ketiga adalah ruangan yang paling aman. Jika singa itu belum makan, maka bertahun-tahun seharusnya, jika singa itu belum makan selama bertahun-tahun, seharusnya singa itu sudah mati. Oke guys, mungkin sekian dulu main riddle kita pada kali ini. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka video dari aku. Jangan lupa comment, share, and subscribe juga. Komen juga ide-ide apa lagi nih buat video aku selanjutnya. Guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.